Ayah, di sini ku sendirian merenungi kata yang dulu kau berikan. Betapa beratnya hidup ku rasakan. Ingin ku bertemu, katakan ayah, tolong beritahu ibu. Ingin memeluknya tapi aku malu. Malu jika ku hanya bisa mengeluh. Bagaimana pendapat Bapak sebagai pimpinan sekolah menghadapi mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah terkait dilema etika Pak, pelanggaran etika? Itu kira-kira Bapak ketika ada kasus seperti pelanggaran anak yang telat sekolah itu bagaimana? Jadi gini Bu, yang pertama kan kita ada tata tertib sekolah. Artinya siswa itu harus dikasih tahu tata tertib sekolah kita. Artinya ketika ada siswa yang melanggar tata tertib sekolah itu, kan sekolah kita ini kan ada guru BK-nya. Pastinya harus dipanggil dulu siswa tersebut, panggil dulu kesalahannya apa, ini diberi nasihat oleh guru BK itu. Lalu ketika nanti anak tersebut sudah diberi nasihat kepada guru BK, kemudian kalau memang ada perubahannya, ya sudah, berarti sudah sampai situ aja. Tapi ketika nanti perubahannya belum ada dan perlu tindakan lebih lanjut, mungkin terus naik ke kepala sekolah. Kira-kira kalau dalam penyelesaian masalah itu tahap melibatkan wali murid itu? Oh ya gini Bu, ya ketika kesalahan siswa itu sudah dijelaskan kepada guru BK, nah kemudian dan dijelaskan tapi belum ada perkembangannya, maka perlu orang tua siswa itu atau wali murid diberitahu apa yang menimpa terhadap anaknya atau kesalahan apa yang diperbuat anaknya, supaya diketahui oleh orang tua. Artinya dari pihak sekolah ini bareng-bareng Bu, bareng-bareng dengan pihak keluarga menangani atau mengatasi masalah yang ada di anak tersebut, kenakalan apa yang diperbuat. Artinya itu kan tanggung jawab sekolah juga tanggung jawab orang tua. Maafkan aku ayah, ibu. Suatu saat nanti doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang. Kalau sejauh ini Pak, yang Bapak hadapi selama memimpin SMA Negeri 1 Kabupaten Solo, pernah menghadapi tantangan atau tantangan dalam pengambilan keputusan dari sisi kasus seorang siswa atau siswi terus menghadapi sebuah dilema gitu? Kira-kira pernah nggak Pak menghadapi tantangan? Bagaimana Pak itu? Tantangan kan banyak Bu, tapi diantaranya tantangan yang ada dilemanya kita putuskan ya ketika menghadapi terutama siswa putri Bu, siswa putri tetap melanggar etika karena belum saat, belum waktunya kan. Contohnya sudah ya berbadan dua, ini termasuk tantangan juga harus kita tegaskan. Dari pihak sekolah kan jelas itu melanggar etika, melanggar tata krama. Nanti kita bingung, ini harus kita keluarkan sementara siswa tersebut masih butuh pendidikan ke depan, kan gitu. Ini dilema Bu. Tapi kalau kita melihat atau berpatokan kepada tata tertib sekolah, ya tentu siswa itu mau tidak mau harus dikeluarkan karena sudah melanggar tata tertib sekolah.
Itu kalau tahap untuk mengambil keputusan itu menggunakan sistem musyawarah atau keputusan akhir, Pak? Ya gini Bu, kalau untuk mengambil keputusan terhadap siswa tersebut, ini harus kita musyawarahkan dulu. Musyawarahkan dulu, terutama dengan wali kelasnya. Kemudian kita musyawarahkan lagi dengan guru BK. Nah, ketika kita nanti mau ngambil keputusan, ya guru-guru yang berkepentingan dalam hal ini kita mintai pendapat. Bagaimana kalau pendapat seperti ini? Nah, tentunya nanti kita rangkum pendapat dari berbagai macam guru kan, kemudian kita simpulkan. Kesimpulannya itu diambil dari guru tersebut. Jadi artinya selama Bapak memimpin tidak semata-mata mengambil keputusan itu dari pendapat pribadi, tapi melibatkan warga sekolah. Iya Bu, kita nggak boleh ngambil keputusan pribadi karena ini kepentingan umum, harus bareng-bareng. Siapa tahu ada pendapat dari beberapa guru yang berbeda Bu dengan pendapat saya, maka saya harus mengumpulkan guru-guru tersebut. Bagaimana pendapat Bapak Ibu, kita kumpulkan, kemudian kita baru memutuskan. Artinya setelah melalui proses diskusi dengan para guru. Nah, hasilnya apa? Yaitu yang kita dapatkan, hasilnya seperti itu. Ibu, jangan khawatirkan aku. Ku bukan si kecil yang selalu dimanja ibu. Aku si pemberani harapan ibu. Ibu tolong percaya, ayah katakan pada ibu, ku bisa melewati semua pahitku. Meskipun kenyataannya ayah tahu, ayah engkau penyelamatku. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang. Percayalah ibu, engkau kuatkan aku. Suatu saat nanti restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang. Percayalah ayah, engkau penyelamatku. Ibu, engkau kuatkan aku. Langkah Bapak untuk tahap pengambilan keputusan terhadap pelanggaran etika ke ranah siswa itu bagaimana, Pak? Jadi etika ini kan ada kedisiplinan, ada sopan santun, nah kan gitu sih. Jadi kalau kedisiplinan siswa, ketika siswa memang sudah sangat tidak disiplin, setelah wali kelas, guru BK itu sudah mediasi dengan siswa, ini bagaimana. Nah setelah siswa masih saja disiplin, ya dia kepala sekolah, ya kepala sekolah bisa mengambil keputusan apakah siswa ini diberi surat perjanjian ketika melanggar dengan poin sekian, anak ini sudah harus dipulangkan dengan orang tua.
atau memang langsung dikembalikan dengan orang tua dengan alasan yang memang siswa ini benar-benar mungkin sudah tidak bisa lagi ya diberi nasihat seperti itu. Untuk masalah etika sopan santun, sebetulnya kalau sopan santun siswa apalagi kita disuruh seperti ini, sebetulnya sopan santunnya masih bagus, hanya terkadang Ayah, kita di sini ku sendirian merenungi kata yang dulu kau berikan. Betapa beratnya hidup ku rasakan. Ingin ku bertemu, katakan ayah, tolong beritahu ibu. Ingin memeluknya tapi aku Dari ini Pak, terkait dengan siswa itu selama Bapak memimpin SMA Bakti Mulia ini kira-kira pernah mengalami ada tantangan tidak Pak? Misalkan tantangan ketika memutuskan sesuatu itu ternyata menghadapi tantangan, baik tantangan dari si siswa sendiri terhadap rekan kerja ataupun pihak luar yang ada unsur kepentingan dalam pengambilan keputusan tersebut. ya. Jadi kalau selama ini kita tidak pernah yang sampai final. Jadi ketika siswa yang bermasalah kemudian sudah mediasi dengan guru BK, alhamdulillah perilakunya sudah berubah, tidak sampai yang tadi ya saya katakan tadi, artinya tidak sampai poin akhir. Anak ini sudah berubah dan alhamdulillah selama ini anak-anak nakal itu lulus dengan baik, kemudian setelah lulus pun perilaku juga jadi baik. Jadi dari pengambilan keputusan itu tidak sampai tidak sampai menimbulkan sampai dikeluarkan kemudian ada yang tidak terima, itu tidak ya Pak. Jadi itu pengalaman pernah ada pengalaman seperti tahun sekitar 2010-2011. Waktu itu ada siswa yang memang luar biasa. Waktu itu tapi tahun yang lama itu anak ini kita keluarkan dengan kita buatkan surat. Orang tuanya sudah menerima, tapi rekan-rekannya yang tidak menerima. Ya, pihak lain juga dimasukkan. Jadi rekan-rekan si anak pihak lain. Tapi setelah mereka masuk ke sekolah dengan gaya yang hampir anarkis, hampir tapi tidak anarkis. Begitu saya langsung temui, ya sudah, tidak ada masalah lagi. Jadi memang tadi karakter anak, ego anak itu memang yang luar biasa. Tapi alhamdulillah anak tersebut sekarang sudah bekerja di Pekon, jadi aparat Pekon. Kemarin ketemu kebetulan, bagus perilakunya sekarang. Nah, jadi pengalaman itu juga ternyata berdampak baik. Berdampak baik. Iya. Saya tanya kemarin di mana? Oh, saya melanjut untuk ambil paket. Artinya kan sadar sekolah ternyata kan, sadar sekolah. Setelah menikah punya motivasi hidup, jadi langsung ambil ayah, ibu. Suatu saat nanti doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti ibu.
masih kecil. Iya Pak. Pak, kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di etika? Tadi apa ya? Kalau semua sudah jelas itu kan mudah kita mau ambil keputusan. Sekarang kalau laporannya baik, kita ambil keputusan baik. Tapi kalau laporannya tidak baik, ya dengan berhati itu keputusannya tidak baik, kan seperti itu. Artinya kita sesuai data. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya Bapak juga sudah melakukan perannya untuk melibatkan PK, kemudian Bapak itu guru, Ya. untuk menyimpulkan apa sih dari konsekuensi yang dilakukan oleh siswa terhadap pelanggaran etika, seperti itu ya Pak. Karena apa ya, kita sebetulnya kita sebagai guru pendidik ini kan harapannya adalah semua siswa harus lulus. Nah, iya. Nah, ini ya. Jadi wajib belajar 12 tahun itu Ya. itu yang Saat nanti gantikan tugasmu ayah, doakan aku ibu, restu